1108 Miladiah. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya Perda Kota Tidore nomor 15 tahun 2008 yang menetapkan bahwa tanggal berdirinya hari jadi Tidore itu ya tanggal 12 April 1108. Nah, sejarah panjang perjalanan Kesultanan Tidore ini dimulai sejak tahun 502 Hijriah atau 1108 Miladiah. Beberapa sumber bahkan menyebutkan tahun 1036 Miladiah, jauh sebelum 108, sebagai tahun awal terbentuknya pemerintahan yang dipimpin oleh, di sini disebutkan yang dipimpin oleh Kolano. Sistem ini dikenal dengan sebutan Kolano Rakyat, yang artinya penguasa bersama rakyat. Tahun 1465 terjadi perubahan sistem pemerintahan menjadi pemerintahan Islam yang menerapkan hukum Islam. Ini dimulai sejak Raja ke-11 Kolano Ciriliyati. Ia yang pertama kali menggunakan gelar Sultan pada tahun 1465. Jadi di tahun 1465 kerajaan Tidore tadi kemudian sudah sudah resmi menjadi sebuah pemerintahan Islam yang kemudian menggunakan gelar Sultan untuk para pemimpin-pemimpinnya. Nah, kemudian di masa Sultan Jamaluddin tahun 1465 sampai 1512 dikembangkan sebuah sistem pemerintahan yang baru namanya Kolano Seibobato Dunia Se Akhirat. Artinya Sultan bersama Menteri urusan dunia dan urusan akhirat atau agama. Nah, tokoh dakwah yang sangat mempengaruhi perubahan itu adalah Syekh Mansur dari Arab. Jadi memang kalau kerajaan Tidore ini itu langsung orang Arab yang kemudian ulama-ulama Arab yang kemudian datang untuk menjadi pendamping-pendamping sultan untuk kemudian mengatur pemerintahan yang ada di kerajaan Tidore. Nah, pengaruh Sultan Tidore sangat kuat dan luas, bahkan termasuk telah mengangkat empat raja kepulauan di Papua. Nah, kemudian ini kemudian dikenal dengan Kepulauan Raja Empat. Jadi kalau kita lihat faktanya mungkin di mana saat ini kemudian seakan-akan itu Islam didiskriminasikan di sana. Sebenarnya sejarahnya bahwa Islam itu sudah ada di Papua jauh sebelum agama-agama lain itu ada di sana. Sultan Tidore Zainal Abidin Shah tercatat menjadi gubernur pertama Papua. Nah, jika Tidore sudah berdiri sejak 1908, Ternate ternyata baru hadir pada tahun 1257. Jadi hampir kalau dari tadi 1108 ini 1257 ya 100 tahun lebih lah. Dengan pemimpinnya nama Momole Chiko yang menyanda gelar Ba'ab Masyur Alamo tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Nah, Ternate atau yang sebelumnya bernama Kerajaan Gapi merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam tertua di Maluku Utara selain Tidore, Jailolo, dan Bacan. Untuk menggalang persatuan, pemimpin Ternate ke-7 Kola Nosida Arif Malam tahun 1322 Jailolo dan Bacan untuk bertemu, disepakati bahwa dibentuklah persekutuan bernama Maloku Kieraha, 4 Gunung Maluku. Jadi kerajaan-kerajaan Islam ini kemudian membentuk satu persekutuan bernama 4 Gunung Maluku. Nah, jika Kesultanan Tidore baru melaksanakan sistem pemerintahan yang Kesultanan tahun 1465, ternyata Ternate lebih dahulu melakukannya. Sultan Ternate pertama Kolano marhum 1465 sampai 1486. Tokoh yang sangat mempengaruhi perubahan itu adalah Datuk Maulana Hussein yang berdakwah di Ternate. Datuk Maulana Hussein. Ada perbedaan waktu antara masuknya Islam dan perubahan sistem pemerintahan. Beberapa catatan sejarah Islam telah masuk ke Ternate dan Tidore sekitar abad ke-12 atau abad ke-13. Namun baru terjadi perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan. Biasanya Islam telah masuk lebih dahulu, barulah diikuti perubahan sistem pemerintahannya. Jadi memang seperti itu pada umumnya. Begitu juga dengan bagaimana perkembangan Islam di kerajaan-kerajaan yang lain, termasuk kemudian nanti kerajaan Kuatalo yang ada di Makassar.
hubungan kesultanan dengan kekhilafan sangatlah erat. Ya, jadi hubungan antara Kesultanan Tidore dan Ternate tadi dengan kekhilafan Utsmaniyah yang ada di Turki sana itu sangatlah erat. Ini dapat kita saksikan dari peralatan perang seperti meriam, pedang, benteng, dan alat-alat lainnya yang kebanyakan berasal dari kekhilafan Utsmani. Jadi memang sudah ada interaksi antara kesultanan dengan kekhalifahan yang ada di Turki. Itu kemudian ditandai dengan alat-alat perang tadi. Demikian juga adat dan budaya banyak diwarnai budaya dan tradisi para khalifah termasuk dalam cara berpakaiannya. Jadi memang sudah interaksi mereka ini sudah intens lah. Sampai kemudian cara berpakaian pun kemudian diikuti oleh sultan-sultan yang ada di Nusantara, di timur Nusantara. Bangunan fisik pun nampak sekali pengaruh dari kekhilafan seperti bentuk bangunan istana, benteng, masjid, dan lain-lain. Dari bentuk warna dan ornamen nampak ada pengaruh kehilafahan. Termasuk ada beberapa ceramah maupun ketika Jumat sering disebut nama sang khalifah, bahkan ada yang gelar diberikan sebagai sultan, Khalifatul Khams yang ada di Buton. Ada juga yang diberikan gelar Khalifatul Tanah Jawa dan lain-lain. Nah, fakta yang tak terbantahkan adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan. Ada perubahan besar dalam pemerintahan ini dari sistem kerajaan menjadi kesultanan. Ini menjadi pertanda bahwa memang mereka menurunkan kemudian level maksudnya level anunya kan sebelumnya mereka adalah raja-raja. Setelah itu kemudian mereka menjadi sultan yang pada gilirannya memang mereka ada di bawah komando dari khalifah yang ada di Turki sana. Nah, dalam sistem kerajaan, sumber hukum ada di tangan raja. Raja sebagai satu-satunya yang berkuasa membuat hukum dan menjadi sumber kebenaran. Sementara dalam sistem kesultanan menerapkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hukum syariah Islam. Nah, sultan hanya menerapkan hukum syariah, ia tak boleh membuat hukum sendiri standar benar dan salah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang kemudian menjadi pembeda yang sangat terlihat baik dari kemudian politik sosialnya, aspek hukumnya bagi masyarakat, bagi rakyat yang kemudian dipimpinnya, bahwa raja kemudian tidak bisa bertindak seenak hatinya lagi. Raja kemudian tidak bisa melakukan atau mengeluarkan hukum seingin hatinya. Namun kemudian harus semuanya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh menyalahi hal itu. Ini yang kemudian bisa kita ambil pelajaran yang paling berarti dari proses pengaruh perubahan sistem kerajaan di Kesultanan Ternate memberikan pengaruh besar di wilayah timur Nusantara. Pengaruhnya meliputi Kepulauan Maluku dan Sulawesi. Kesultanan Gorontalo berbentuk tahun 1523 dengan Raja Salah keluarga Ternate. Jadi tidak ada begini, tidak ada proses organisasi di wilayah-wilayah lain dengan cara menikahkan menikahkan keluarga dari sultan-sultan yang ada di Tidore ataupun Ternate sana dengan wilayah-wilayah kerajaan yang lain, yang kemudian menjadikan proses islamisasi di wilayah yang lain itu menjadi lebih mudah. Demikian pula Islam yang masuk ke Makassar karena pengaruh dari Ternate tahun 1561. Sultan Alauddin, ayah dari Sultan Hasanuddin, Karaeng. Jadi istilahnya kalau kita di sini tuh disebutnya Karaeng Matawaja Tumanagara Ri Agamana, merubah sistem kerajaan menjadi kesultanan. Jadi mulai dari ayahnya Sultan Hasanuddin ini, Sultan Alauddin lah yang pertama kali menjadi sultan atau mengganti gelarnya yang tadinya raja Gua Tallo menjadi kemudian sultan dari Gua Tallo ini. Sultan Alauddin memberikan pengaruh besar pada kerajaan Bima, sehingga putra mahkota kerajaan Bima Lakai menjadi raja ke-27 lalu masuk Islam. Ia menikahi adik istri Sultan Alauddin dan selanjutnya dilantik menjadi Sultan pertama Bima tahun 1620. Jadi seperti itu lagi kemudian polanya. Sultan Alauddin punya istri, adik dari istri Sultan Alauddin ini menikah dengan Sultan pertamanya kerajaan Bima di tahun 1620. Nah, sistem pemerintahan pun berubah dari kerajaan Hindu menjadi kesultanan Islam dengan gelar Sultan Abdul Khair ke-1 untuk kemudian Raja Bima ini. Nah, jika Islam masuk ke Ternate melalui ulama Datuk Maulana Hussein, maka ke Tidore melalui Syekh Mansur dari Arab. Beda lagi dengan dari
kerajaan Buton Islam masuk dari Kesultanan Malaka dibawa oleh Syekh Abdul Wahab. Dari sumber-sumber di atas bisa disimpulkan bahwa masyarakat Ternate sendiri sudah mengenal Islam sejak abad ke-13 dari pedagang Arab. Islam kemudian berkembang pesat di Ternate dan di wilayah timur Nusantara. Nah, selanjutnya Sultan Ba'abullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Hal ini menjadikan Kesultanan Ternate sebagai yang terbesar di timur Nusantara, di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu. Kekayaan dan pengaruh tiga kesultanan ini dalam membangun peradaban di Nusantara sangatlah besar. Bahkan para sultan ini yang sangat kuat melawan penjajahan dari bangsa barat. Namun entah sengaja atau tidak, peran mereka seolah dikesampingkan dalam catatan sejarah bangsa kita. Padahal mereka adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme barat. Ya, itulah kemudian proses membendung sejarah yang seharusnya kemudian mengangkat kerajaan-kerajaan ini sebagai orang pertama yang kemudian menolak penjajahan di negeri ini. Ini kan catatan sejarah para sultan Nusantara ini mulai dari penjajahan Belanda yang mengganti daerah kesultanan menjadi gubernuran. Dulu ada Sultan Yogyakarta, kini menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Dulu ada Sultan Taha di Jambi, kini jadi gubernur Jambi. Dulu ada Sultan Ternate, kini ada gubernur Maluku Utara. Dulu ada Sultan Hasanuddin, kini menjadi gubernur Makassar. Begitupun yang lainnya. Bahkan literatur dan dokumen kesultanan diangkat oleh Belanda. Tak heran jika dokumen sejarah negeri ini lebih banyak di negeri Belanda. Jadi ya mungkin yang lain, teman-teman yang lain juga bisa nanti menambahkan. Semestinya kita memberikan rasa hormat yang tinggi atas perjuangan para sultan yang telah berjuang melawan penjajahan bangsa barat, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan lain-lain. Tanpa mereka yang memberikan inspirasi melawan penjajahan, mungkin kita masih duduk manis dengan para penjajah dan ikut menindas bangsa sendiri. Namun kemudian kita bisa yang seru nanti kita akan membahas masalah kerajaan Guatalo yang mana nanti akan berperang melawan kerajaan Lu. Nah, ini yang kemudian kalau kemudian Kesultanan Tidore, Ternate, kesultanan yang ada ini kemudian bisa bahu membahu, nanti lebih unik ceritanya ketika ada di Sulawesi sini, karena ada yang bersama penjajah melawan bangsanya sendiri, melawan sesamanya pribumi. Nah, nanti ada kemudian kisah-kisah menariknya. Bahkan sampai saat ini konflik antara Bone dan Makassar itu terus kemudian diangkat dalam cerita atau dalam nuansa berbeda. Kalau kemudian sekarang banyak mahasiswa yang tergabung dalam organda atau organisasi daerah itu kemudian terus diangkat kemudian sentimen perpecahan antara kerajaan Guatalo dengan kerajaan Luwuk, kerajaan Bone yang kemudian dipimpin oleh Arum Palaka. Nah, mungkin ke depannya kita akan membahas itu. Ya, itu mungkin sedikit tadi pemantik dari kami Sekolah Peradaban terkait bagaimana kemudian sejarah masuknya Islam bahas kemudian bagaimana Islamisasi di Gorontalo, di Bima, Makassar. Saya kembalikan kepada Kang Ahnaf Din. Oh iya, terima kasih Kang Muat ya. Tadi sudah menyampaikan tentang gimana sih Islam masuk ke Ternate tadi ya. Ternyata sudah lama ya, sudah 1465 ya. Dan juga yang tadi buat 1465 saat kemudian berdiri 1108 sudah ada. Mungkin Kang pertanyaan terakhir, pada saat Islam masuk itu tantangan apa sih? Maksudnya orang-orang pada saat itu di Ternate apakah menerimanya dengan tantangan yang beda dengan daerah-daerah lain gitu? Ada tantangan berat apa gitu dihadapi oleh dakwah di sana? Ya, kalau kemudian kita lihat bagaimana setiap upaya masuknya kan begini, secara umum kemudian Nusantara ini ditaklukkan tidak dengan cara perang secara umum. Ya, betul. Jadi memang proses pendekatan oleh para ulama-ulama. Terus kemudian kalau Tidore dan Ternate tadi, kalau
kemudian Tidore itu memang langsung ulama yang datang dari tanah Arab sana. Itu proses Islamisasinya mungkin lebih lebih mudah. Dan memang karena wilayah itu sudah menjadi tempat persinggahan oleh saudagar-saudagar atau kemudian pedagang lintas benua. Kemudian kita ketahui bagaimana Tidore Ternate menyimpan rempah-rempah yang sangat berarti kan. Kemudian yang saat itu kemudian sangat sangat mahal. Yang itu pula kemudian memancing datangnya kemudian Portugis dan Belanda untuk menjajah kemudian negeri Nusantara ini. Sebenarnya proses Islamisasi kerajaan Tidore dan Ternate ya tergolong kemudian bisa dilalui oleh para ulama-ulama ini dengan perjuangan yang tidak seperti kemudian yang melalui perang. Mereka kemudian cukup untuk datang mengontak atau kemudian mengajarkan Islam kepada masyarakat. Kemudian masyarakat itu kemudian dilihat oleh bangsawan yang ada di sana. Nah, kemudian rajanya kemudian masuk, dan dengan raja masuk Islam itu pula kemudian sistem pemerintahan itu berubah menjadi sistem pemerintahan Islam, itu kemudian menjadikan semuanya itu menjadi lebih mudah. Itulah proses di beberapa kerajaan-kerajaan, terlebih lagi kemudian di Gorontalo yang menikah, di Bima yang dinikahkan, dan jauh lebih mudah sebenarnya. Ketika kemudian raja-raja ini kemudian dikontak terlebih dahulu. Ya, artinya proses Islamisasinya lebih mudah ya, karena tadi ada pendekatan juga kepada penguasa-penguasa setempat ya. Mungkin tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Kang Muat ya, betapa masuknya Islamisasi di Kesultanan Ternate, Tidore, tadi juga bercerita sedikit tentang di Gorontalo ya. Nah, mungkin Kang Muat ada tambahan sedikit atau gimana? Atau lanjut ke materi selanjutnya? Saya mau juga dengar dulu dari pemateri yang lain. Oh iya, iya. Ya, siap. Selanjutnya mungkin kita masuk ke Bung Niko mungkin. Assalamualaikum Bung Niko. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Niko masih bersama kami ya. Ya. Bung Niko, tadi sedikit Kang Muat juga bahas sedikit tentang ada kehadiran Portugis di Asia Tenggara ya. Nah, ya. Mungkin Bung Niko bisa tambahkan, mungkin kan kemarin kita juga bahas tentang sedikit tuh, tentang kenapa Aceh dibantu oleh Utsmani karena ada untuk Portugis kan, ada Portugis di situ. Nah, bagaimana kehadiran Portugis saat itu mengubah konstelasi politik di kawasan inilah, sekitaran Nusantara dan Asia Tenggara gitu. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi ja'ala ummatan islamiyah ummatan wahidah. Jadi kita bersyukur ya bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang satu ya, yang tidak terpisahkan oleh sekat-sekat kebangsaan, oleh sekat-sekat teritorial ya yang memisahkan kita semua, tapi kita tetap dipersatukan oleh ikatan iman, ikatan Islam begitu. Nah, berhubung relasi ya terkait dengan relasi antara Khilafah Utsmaniyah dengan kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara ya, wabil khusus Aceh begitu yang akan saya bahas. Ini tentu juga berkaitan erat dengan perjuangan kesultanan-kesultanan lain di seluruh wilayah Nusantara begitu, termasuk juga di Ternate, termasuk juga di Makassar, termasuk juga nanti ke Demak ya, nanti Pak Fajar bisa banyak cerita. Nah, tapi saya ingin memulai dari Aceh dulu karena Aceh merupakan tempat yang sampai saat ini itu dokumentasinya ya, dokumentasi hubungan antara tempat itu dengan Khilafah Utsmaniyah itu bisa itu begitu jelas, masih terselamatkan, masih bisa dibaca sampai sekarang begitu. Dan alhamdulillah saya udah buat penelitian kecil-kecil tentang itu sehingga saya bisa sedikit bercerita ya. Nah, terkait hubungan antara
Aceh dan Khilafah Utsmaniyah, nanti kita juga sambung ke kesultanan lain, itu tentu tidak bisa dilepaskan dari Islam, ya, dari Islam yang menjadi ruh semangat perjuangan orang-orang di sini, yang kemudian mereka itu terganggu dengan kehadiran sebuah, ya, bangsa dari Eropa, ya, bangsa Portugis, yang pasca mereka itu menaklukkan, ya, pasca orang-orang Spanyol dan orang Portugis itu berhasil menaklukkan seluruh Andalusia dari tangan orang Islam, ya, pada tahun 1492, maka mereka itu mulai mencari jalan, ya, mulai mencari jalan lain untuk meluaskan kekayaan mereka, untuk meluaskan kekuasaan mereka. Nah, mereka mencari cara bagaimana agar kita ini dapat memonopoli perdagangan, ya. Apa perdagangan yang dimaksud yang ingin dimonopoli oleh mereka? Yaitu perdagangan rempah. Karena saat itu, ya, pada konteks zaman saat itu, sekitar abad ke-16 atau ke-15, ya, itu rempah itu menjadi sebuah komoditas yang sangat berharga, ya, yang Hmm. bahkan itu mengalahkan emas, begitu. Nah, mereka itu bertanya-tanya, di mana kita ini bisa mendapat emas, mendapat rempah-rempah itu langsung dari tanah produksinya, langsung dari produsennya. Kan kita selama ini menerima rempah itu selalu dari tangan kedua, ya, yaitu dari tangan orang-orang Muslim, begitu. Mereka ini mau mengambil rempah-rempah langsung ke produksinya, langsung ke produsennya. Mereka mendapat informasi bahwasanya rempah-rempah itu diproduksi di India, ya. Nah, India itu saat itu tuh sebutan untuk, ya, India itu saat itu merupakan istilah untuk menyebut wilayah yang terbentang dari India, ya, India yang kita kenal sekarang tuh di anak benua sana, anak benua India sampai ke Ternate, ya. Nah, itu semua tuh sebutnya India, ya. Nah, saat itu India yang dimaksud itu sebenarnya adalah Ternate atau daerah Maluku sebagai pusat penghasil rempah-rempah yang begitu melimpah, begitu. Akhirnya itu lah, singkat cerita, orang-orang Portugis datang ke Asia Tenggara, mereka menaklukkan India, ya, pada tahun 1510, ya, 1509. Kemudian mereka datang lebih ke arah timur, menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Beberapa tahun kemudian mereka datang lagi ke Maluku, sehingga mereka berhasil menancapkan kekuasaan di beberapa titik di Nusantara, begitu. Nah, saat itu sikap penguasa-penguasa di Nusantara itu terpecah menjadi dua, ya, terpecah menjadi dua. Ada, ya, penguasa-penguasa yang dia itu melihat potensi keuntungan jika kita ini menjalin koalisi dengan Portugis, ya. Nah, ini ada kesultanan-kesultanan, atau bukan kesultanan, sorry, ada kerajaan-kerajaan yang lebih condong untuk bersekutu dengan Portugis. Kalau kita mau absen, kerajaan mana saja yang condong kepada Portugis, ya, kerajaan Pajajaran, ya, yang ada di Bogor pusatnya saat itu, Pakuan. Habis itu ada kerajaan Belambangan, ya. Kerajaan Belambangan tuh sisa-sisa dari Majapahit. Setelah Majapahit pusat di Trowulan, ya, itu ditaklukkan oleh orang-orang Islam, begitu, ya. Di India ada juga kerajaan Wijayanegara, ya. Nah, ini kerajaan-kerajaan yang dia itu bersekutu dengan Portugis. Di Malaysia ada kerajaan Johor, walaupun Johor ini sikapnya agak pelintan nantinya. Nah, tapi ada pula, ya, kesultanan-kesultanan, penguasa-penguasa yang dia itu mengambil sikap oposisi terhadap Portugis, begitu, ya. Apa aja itu kesultanannya? Nah, ada Kesultanan Aceh, ada kalau di Nusantara, ya. Kalau di Nusantara ada Kesultanan Aceh, ada Brunei, ada Demak, ada Ternate, ya, ada Makassar, begitu. Habis itu di India itu ada Bijapur, terus ada Bengali, ada Sri Lanka, terus ada Maladewa, Maldives, ya. Nah, itu merupakan kesultanan-kesultanan yang dia itu oposisi terhadap Portugis. Lantas kalau mereka beroposisi, mereka itu, ya, kalau mereka itu beroposisi terhadap Portugis, lah mereka ini pronya kemana, ya? Kesultanan-kesultanan yang tadi disebut, terutama Aceh.
Ya tentu mereka itu pokoknya terhadap Khilafah Utsmaniyah yang saat itu menjadi pimpinan tertinggi dunia Islam, ya. Karena dalam tata negara Islam, ya, dalam terminologi kepemimpinan Islam itu tuh hanya mengenal satu kepemimpinan yang didapuk, ya, jabatan tertingginya oleh Khalifah al-Muslimin, ya. Khalifahnya kaum muslimin, Amirul Mukminin, begitu, pemimpin orang-orang beriman, pemimpin untuk kaum muslim global, ya. Kaum muslim dimanapun mereka berada, pemimpinnya hanya satu, yaitu khalifah yang saat itu disandang oleh Bani Utsmaniyah, ya, yang beribu kota di Istanbul. Nah, Sultan Aceh yang saat itu berkuasa, ya, yaitu ada tiga, eh, ketika Portugis datang tuh ada tiga penguasa Aceh, ya, ada tiga penguasa Aceh. Yang pertama itu, ya, penguasa pertama Aceh sekaligus pendiri Aceh ini adalah Sultan Ali Bugoyat Shah, ya. Sultan Ali Bugoyat Shah, kalau kita main ke Aceh, ke makamnya yang di Banda Aceh itu, ya, teman-teman bisa lihat kalau di sini ada teman-teman Aceh, ya, di makamnya itu tertulis sebuah tulisan yang benar-benar luar biasa, ya. Saya waktu itu ke sana. Jadi apa, makamnya itu dekat banget sama jalan, di pinggir jalan, di makam Tengku di Kandang, begitu. Nah, ada makam Sultan Ali Mugoyatsyah di mana di atasnya itu tertulis Al-Ghazi fil barri wal bahri yansuruhullah, ya. Jadi Sultan Ali Mugoyatsyah itu juga digelari sebagai Al-Ghazi, ya. Fil barri wal bahri yansuruhullah. Petarung, ya, di darat dan di laut, yansurullah, ya, semoga Allah senantiasa menolongnya. Nah, ini tuh Al-Ghazi, ya, itu merupakan sebuah gelar yang sama dengan apa-apa yang disandang oleh para khalifah Utsmaniyah, ya. Nah, berarti kita bisa mengidentifikasikan bahwasanya Sultan Ali Bogoyatsyah itu mengasosiasikan dirinya dengan para penguasa Utsmani, begitu, ya. Sultan berikutnya adalah Sultan siapa? Sultan berikutnya ini agak agak lemah, ya, agak lemah, nggak terlalu kuat. Tapi kemudian akhirnya Sultan yang ini dikudeta oleh saudaranya, ya. Nah, saudaranya ini nih yang kuat nih, yaitu Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar, ya. Ini adalah penguasa Aceh yang ketiga, dan dia inilah yang dengan terang benderang menyatakan baiatnya kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, ya. Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, begitu. Sampai sekarang suratnya ini masih ada di Museum Topkapi, ya. Masih ada di Museum Topkapi Saroye, ya. Yang apa, panjang itu surat tuh. Jadi di surat itu di apa, Sultan Aceh itu Al-Qahar, ya, itu terang-terang, ya, menyatakan baiatnya kepada Khalifah Utsmani, bahwa saya beliau itu menandaskan, ya, kami ini, ya, para penguasa di tanah ini, tanah Aceh, itu tidak bisa berkuasa tanpa tanpa pertolongan dari paduka khalifah, gitu. Maka janganlah anggap kami sebagai penguasa yang independen, tapi anggaplah kami sebagai penguasa yang miskin, penguasa yang tunduk, yang rendah, ya, yang posisinya itu nggak ada bedanya dengan gubernur-gubernur Anda di Jeddah, di Yaman, di Irak, ya. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya Sultan Aceh itu minta diakui sebagai gubernur, ya, gubernur dari kekuasaan Khilafah Utsmani, begitu. Dan hal ini ternyata mendapat ACC, ya, di ACC oleh penguasa Utsmaniyah, begitu. Tatkala surat Sultan Aceh ini sampai ke Istanbul, itu surat ini diterima oleh anaknya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yaitu Sultan Selim kedua. Sultan Selim kedua meng-ACC, ya, meng-ACC baiat dari Sultan Aceh, yang ternyata baiat Sultan Aceh ini juga dibarengi dengan baiat dari penguasa di India, ya, di Sri Lanka dan di Maldives, begitu, ya. Termasuk mungkin juga di Demak, ya, atau juga di Ternate. Nanti akan kita bahas, ya. Kemudian akhirnya Sultan Selim itu mengirim pasukan, ya, mengirim pasukan laut, ya, armada angkatan laut yang luar biasa banyak, ya. Akhirnya mereka itu berangkat ke Aceh. Armadanya itu sebenarnya agak berkurang, ya, agak berkurang, berbeda dari yang diberangkatkan awalnya, gitu, ya. Awalnya itu diberangkatkan sekitar 20 kapal, seingat saya.
20 kapal. Tapi akhirnya yang hanya diberangkatkan itu sekitar 2 kapal ya. Tapi isi 2 kapal itu juga luar biasa banyaknya ya. Soalnya kapal yang dikirim itu merupakan kapal galiung ya. Kapal galiung tuh kapal raksasa ya, yang isinya itu kapasitas orangnya itu bisa sampai 400-600 orang gitu. Makanya ketika dikirim ke kapal itu dikirim dari Istanbul ya, dari Mesir kemudian ke Yaman kemudian langsung ke Aceh, maka pasukan-pasukan Utsmani para Yeniseri ya yang dikirim ke Aceh ya itu membantu perjuangan Sultan Al-Qahar untuk melawan Portugis yang sudah bercokol di Malaka ya. Dan ternyata ya pasukan Utsmani ini itu nggak cuma berhenti di Aceh. Banyak catatan-catatan yang dia itu menyebutkan bahwa pasukan Utsmani itu juga meneruskan perjalanannya ke Demak, ya ke Ternate, membantu perjuangan Sultan Babullah, ya Babullah Datuk Syah bin Sultan Khairun, begitu. Misalkan ya itu dalam bukunya Leonard Andaya, ya The World of Maluku, itu disebutkan bahwasanya ada sekitar 20 ahli senjata ya dari Khilafah Utsmaniyah yang dia itu membackup persenjataan Sultan Babullah Datuk Syah. Sebagaimana yang tadi Bang Muas bilang, ya Sultan Babullah yang dikenal sebagai penguasa 72 pulau atau ada yang mengatakan 90 pulau ya di Ternate, ya mencakup dari Filipina sampai Laut Aru sampai NTT ya yang mencakup dari Bone sampai ke Papua. Itulah Sultan Babullah di mana dia itu perjuangannya itu dibantu oleh tentara Khilafah Utsmaniyah. Dan ketika seorang pelaut Inggris yang namanya Sir Francis Drake ya itu berkunjung ke istana Ternate, nah itu Drake ngakuin sendiri, dia ngelihat ada sekitar 4 orang Utsmani yang dia itu membersamai Sultan Babullah. Jadi overall intinya itu sebenarnya sebuah hubungan yang sangat erat ya. Bahwasanya kesultanan-kesultanan dari timur sampai barat di Nusantara itu saling sambung menyambung karena satu ikatan Islam. Tapi bukan hanya karena Islam juga yang mereka bisa bersatu, tapi karena mereka itu juga bersatu di bawah satu kepemimpinan gitu. Walaupun mereka itu otonom di masing-masing pulaunya, kekuasaannya itu, kesultanan-kesultanan itu, baik itu Aceh, Demak atau Ternate, tapi mereka pada umumnya tetap mengakui kepemimpinan tertinggi di dunia Islam, yaitu Khilafah Utsmaniyah. Oh, udah 15 menit ya. Mungkin itu dari saya, Bang Ahnaf. Ya, nggak apa-apa. Kuantiknya. Masih ada waktu sebenarnya. Sebenarnya tadi apa yang disampaikan Bung Niko ya, bagaimana hubungan Aceh dan Utsmani yang tidak bisa dilepaskan ya. Ya memang Portugis datang untuk mengambil rempah-rempah di Nusantara, di kawasan Asia Tenggara, tadi di India ya, sebutan India untuk wilayah India sampai Ternate, dan disitulah gimana hubungan itu, dan juga menimbulkan dua kubu berarti ya, kubu pro Portugis dan kubu pro Utsmani. Ini masih ada waktu sebenarnya Bung Niko. Tapi sebelumnya selamat berbuka puasa untuk wilayah Ambon, Maluku dan sekitarnya ya. Sudah agak lama ya, 9 menit yang lalu. Selamat berbuka ya teman-teman di Maluku. Nah, ini karena ada dua kubu ini pasti ada perselisihan yang apa maksudnya, ketika dihasilkan dua kubu ini ada apa gitu yang terjadi gitu. Oke, ya. Jadi tadi sebagaimana kita tandaskan di awal bahwa ada dua kubu yang terpecah antara pendukung Utsmani dan pendukung Portugis. Ya. Dan ini kalau kata salah seorang sejarawan Oxford, Giancarlo Casal ya, ini disebut sebagai Perang Dunia Pertama ya. Jadi Perang Dunia Pertama itu bukan terjadi ketika tahun 1914 sampai 18. Tapi Perang Dunia Pertama itu terjadi ketika tahun 1560-an sampai 1580 ya. Gitu. Ini adalah perang aliansi ya. Kerajaan Pajajaran, Blambangan, Ambon ya. Habis itu kerajaan Wijayanegara di India. Itu mereka itu meminta dukungan ya, meminta sponsor aliansi kekuatan dengan Portugis ya. Di saat yang bersamaan kubu sebelah ya, yaitu Sultan Aceh, habis itu Sultan Demak ya, kemudian Sultan Ternate pula gitu. Sultan-sultan di India, di Bengal, di Gujarat gitu ya. Itu
menjalin aliansi pula dengan Utsmani. Makanya kalau di bukunya Giancarlo Casale itu beliau tuh menyuguhkan peta ya. Peta mana nih ya pasukan Utsmani itu bertempur di Samudra Hindia di Asia Tenggara. Ternyata banyak titik ya. Dan itu hanya menghadapi musuh yang sama, yaitu Portugis gitu, yang berkong kali kong dengan orang-orang pribumi di Asia Tenggara begitu. Ya, jadi ketika konteks zaman itu, ketika tahun 1560-an sampai 1580, itu tuh tentara Utsmani hampir bisa ditemui di mana saja ya. Bisa kita sebut dari Mombasa di Afrika Barat ya, itu di daerah Yaman ya. Pokoknya terbentang lah dari Afrika Barat sampai ke Papua, itu rata-rata ada tentara Utsmani ya yang tersebar di berbagai titik-titik begitu. Dan ini sangat berpengaruh pula terhadap ciri khas kesultanan-kesultanan pertama yang ada di Nusantara ya, di mana kalau kita perhatikan tadi Bang Muas juga udah sedikit menyinggung bahwasanya ada satu ciri penanda hegemonis sebuah kesultanan, yaitu dengan adanya meriam. Karena pada saat itu meriam itu dianggap sebagai teknologi terbaik ya yang ada di zamannya, terinspirasi dari meriam yang dibuat oleh Sultan Mehmed Al-Fatih ya, yang menaklukkan Konstantinopel. Itu kan bikin meriam terbesar tuh begitu. Nah, akhirnya orang-orang Utsmani itu dikenal sebagai perajin meriam yang luar biasa begitu. Dan rata-rata kesultanan ya, baik itu Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak atau Ternate ya, itu menandakan hegemoninya dengan meriam-meriam pusaka begitu ya. Di Demak ada meriam pusaka, antara Pak Fajar bisa cerita lah ya. Di Banten juga ada meriam pusaka ya, meriam Ki Amuk tuh di Kampung Karangan tuh. So di Aceh juga ada meriam lada secupak ya, yang sekarang ada di Belanda tuh, dirampas oleh Belanda dan sebagainya. Di Ternate pula juga ada ya. Nah itulah ya. Jadi ini merupakan sebuah pertarungan aliansi ya. Aliansi antara Utsmani dan Portugis, aliansi dengan Utsmani dengan Aceh, Demak, Ternate ya, Kesultanan di India, Portugis dengan Pajajaran ya. Itu dengan Belambangan, Ambon dan sebagainya ya. Intinya sih gitu. Setiap manusia itu mempunyai kecenderungan ya. Dan karena saat itu konteksnya adalah pertarungan antara keimanan dan kekufuran, maka ya mereka satu sama lain saling mencari aliansi ya. Di sisi Portugis, al-kufru millatun wahidah ya. Kekafiran itu sebuah agama yang sama. Walaupun Pajajaran itu bukan Kristen, tapi karena mereka sama-sama bukan Islam, tapi ya tetap aja mereka aliansi loh, gitu ya. Sebaliknya di sisi Utsmani ya, para penguasa-penguasa yang taat, yang ngerti akan konsep kepemimpinan dalam Islam, mereka itu tidak mendaku-daku bahwa saya adalah pemimpin tertinggi di wilayah saya. Mereka tetap sadar, mereka tetap aware ya, bahwasanya ada pemimpin tertinggi yang menaungi mereka ya. Nah, itulah konsep kepemimpinan dalam Islam yang disebut sebagai khilafah Islamiyah begitu. Yang sekarang ini lucunya itu sedang dikriminalisasi oleh orang-orang sekarang ya. Itu kalau mau saya sebut tuh orang-orang yang benci khilafah, orang-orang yang bicara ngawur soal khilafah, mengkriminalisasi khilafah saat ini. Kualat mereka itu loh ya. Kualat sama para leluhur mereka. Udah baik katanya. Gitu lah kira-kira. Ya, terima kasih Bung Niko. Tadi ada pertarungan aliansi memang ya. Di akhir juga menyampaikan gimana sih kata-kata penting tadi, memang al-kufru billatun wahidatun ya. Ada memang pertarungan ini ya akhirnya yang terjadi saat itu di Nusantara. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi pemantik ketiga, yaitu Bung Fajarudin ya. Fajarudin EPD. Hai. Ya, terakhir. Sisa-sisa saya. Di komentar ya, menjelang berbuka. Ya. Di komentarnya lucu juga nih. Oh, jadi kualat mereka ya, Bung Niko. Ya, kualat.
Ya, mungkin tebak-tebak sekali lagi saya mau mengucapkan kami mau mengucapkan selamat berbuka puasa yang sudah berbuka puasa ya. Alhamdulillah selamat ya, yang masih di Jabodetabek dan sekitarnya mungkin masih menunggu 1 jam lagi mungkin ya. Sabar, sabar, Tah. Sabar, sabar, tahan ya. Ya. Ya, selanjutnya ya kita sudah masuk ke sesi Bung Fajarudin ya. Mungkin Bung Fajarudin gimana sih hubungan ya, hubungan Kesultanan di Nusantara saat itu gitu. Termasuk nanti Bung Fajarudin akan menjelaskan tentang Kesultanan Demak ya. Ya, Iya. silakan. Jadi ini menarik tadi ya. Mungkin saya hanya terakhir itu anaknya gitu. Jadi ambil sisa-sisa saja, tinggal menyimpulkan. Ya, ini memang menarik ini. Tadi betul kalau kata siapa Mas yang di awal tadi juga Niko tadi yang apa namanya tentang bagaimana tentang Perang Dunia Pertama ya. Ya memang ini kan sebenarnya secara itu kan sekali lagi nggak bisa kita lihat dari satu sisi ya. Tapi memang kita harus mengumpulkan kayak kepingan puzzle gitu ya. Dan memang ini kan panjang ya, jadi kalau dan memang Nusantara itu nanti kita tuh apa namanya kalau dikatakan imbas yang 99 itu perang salib pertama yang itu menandai pertempuran pertama antara peradaban Islam dengan peradaban Barat gitu ya. Nah imbas itu ya nanti kan berlanjut juga ya termasuk nanti konquistador di Spanyol terus pembebasan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih yang itu apa namanya terus sampai nanti ke sini gitu. Ya kita mungkin kita tidak bisa tidak memang terimbas itu yang pertama, yang kedua tapi kita selamat itu kita selamatnya apa karena Islam datang lebih dahulu karena apa namanya sifat penjajah Eropa itu kan mereka itu nggak melihat mereka yang mereka lihat itu hanya Anda mau takluk kepada saya atau kita hilangkan gitu ya. Ini kan nasib yang bagaimana ketika mereka itu diterima ketika Columbus itu diterima dengan baik-baik oleh orang Indian di Amerika tapi mereka justru malah dibantai setelah itu oleh Spanyol dan Portugis di Amerika. Kita selamat itu ya. Ya, seandainya waktu itu Mojopahit masih ada, mungkin kita udah dibantai semua ya, Pajajaran juga. Jadi ini menarik. Memang hubungan kesultanan ini adalah memang satu memang hubungan iman. Ya. Ini hubungan keimanan. Walaupun kita tahu bahwa mungkin kalau kata almarhum Profesor Jerry Club itu, mungkin inilah masa Islam itu adalah masa puncak peradaban Nusantara itu justru di sini. Daerah Sriwijaya bukan daerah Mojopahit tapi daerah Islam. Walaupun tadi kelihatannya terfragmentasi ada di Sumatera ada Aceh, ada Palembang, ada Malaka, ada terus di Jawa nanti ada Banten, ada Cirebon, ada Demak, terus ada mana di Kalimantan ada Kesultanan sendiri itu kan kelihatannya bukan satu negara. Ya. Tapi di sini justru mereka malah bersatu, gitu. Disatukan oleh iman dan menghadapi untuk pertama kalinya bangsa ini menghadapi the common enemy, musuh bersama. Ya, musuh bersama yang ini sangat kuat. Yang andaikan waktu itu Islam tidak datang terlebih dahulu 1 abad sebelum Islam itu kan alhamdulillahnya kan sebelumnya itu hanya Sumatera ya. Sumatera itu yang paling lama diislamkan dan sudah ada kesultanan di sana cukup kuat. Nah, baru kemudian Kalimantan, Jawa, dan bagian timur itu baru kemudian Ternate. Nah, tapi memang waktu itu yang masih kuat di Nusantara itu adalah Mojopahit. Ya. Mojopahit dengan apa namanya Mitreka Satatanya itu ya, dengan Mandala itu ya. Sebuah politik Mandala yang memang menghubungkan apa namanya karena Mojopahit ini dia memiliki armada kuat ya walaupun nanti kalau dibandingkan dengan armadanya Utsmani atau Portugis yang modern ya nggak ada apa-apanya sebenarnya ya itu sebenarnya sih hanya karena waktu itu mungkin hanya untuk menghadapi persaingan dagang dengan Cina saja ya, yang waktu itu sama-sama tradisional gitu. Nah ini kemitraan ini tuh bukan kemitraan
taklukan gitu. Tapi bukan satu negara Mojopahit sebesar itu, bukan. Tapi ini adalah suatu perserikatan ya, kayak sekarang Cina dengan obor atau Amerika dengan NATO gitu ya. Mungkin seperti itu. Sebenarnya ini kan saling mengenal gitu ya, saling mengenal satu sama lain. Nah, sampai kemudian Islam datang ini pada akhirnya memicu momen tadi. Mungkin akhirnya Tidore tadi 1500-an ya. Tidore 1500-an, Ternate 1500-an berubah menjadi sultan ya. Mungkin ini saya kira ada benang merah dengan hilangnya Mojopahit dari Nusantara. Dan mungkin penguasa-penguasa di wilayah Indonesia yang waktu itu di bawah pengaruh Mojopahit melihat bahwa Wali Songo dan Demak ini adalah sebagai sebuah entitas Islam ya, kebangkitan sistem yang baru yang lebih tadi itu lebih merdeka, lebih terbuka, lebih setara. Di sisi yang lain yang dibalik itu, yang orang-orangnya di situ tuh orang-orang lama yang sudah mereka kenal. Ya orang-orang Mojopahit gitu loh. Kita tahu Raden Fata itu kan Raden Fata dan saudara-saudaranya nanti itu adalah putra Raja Brawijaya kelima. Ya, Raja Mojopahit. Jadi mereka mungkin melihatnya, oh ini bukan orang baru ini. Ditambah kemudian memang ada tokoh ulama, para wali songo yang mereka juga sebenarnya juga sangat mengenal itu, karena di wilayah-wilayah itu juga banyak orang-orang Arab, guru-guru agama, para mu'alim yang memang datang ke wilayah-wilayah mereka. Yang saya di forum sebelumnya pernah mengatakan bahwa memang ada kebangkitan, ada pola yang unik juga itu nanti di wilayah Islam, bukan hanya tadi pengaruh Utsmani saja, tapi sejak tahun Sebakda ditaklukkan oleh Mongol Tatar, kemudian kebangkitan Mamluk di Mesir, itu memang ada satu perserikatan yang menarik, yaitu bangkitnya model pemikiran baru di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu lahirnya Madrasah Ribat. Madrasah Ribat itu sebuah sekolah agama yang memang metode pemikirannya itu maka metodenya Imam Al-Ghazali ketika dulu membangkitkan kaum muslimin untuk menghadapi tentara salib di era Salahuddin Ayyubi. Ini muncul kemudian ditambah bangkitnya Mekah dan Madinah sebagai pusat pendidikan, pusat pendidikan yang memang dibangun ditopang oleh Mamluk dan nanti diteruskan oleh Utsmani. Nanti juga memicu karena ini lembaga-lembaga pendidikan ini murni lembaga swasta, lembaga ulama. Nanti ulama-ulama ini berkolaborasi dengan para pedagang, para ekonom. Atau mereka juga menjadi ekonom gitu loh. Sehingga kemudian mereka banyak yang berlayar ke timur menyebarkan Islam. Maka tidak aneh di abad 11, 12, 13 itu pedagang-pedagang Arab yang datang ke Nusantara ini mereka bukan hanya sekedar murni pedagang, tapi mereka adalah guru-guru agama, dan di sinilah penyebaran Islam itu semakin masif. Dan nanti ada Wali Songo ya di Jawa itu yang ya pada akhirnya memang ini adalah sesuatu yang saling kayak tinggal menyambungkan saja ya. Chemistry-nya dapat gitu ya. Kalau bahasa sekarang itu. Ya chemistry-nya udah dapat, tinggal nyambungin saja gitu. Nah, di sisi yang lain memang muncul nggak lama kemudian muncul tantangan gitu. Muncul tantangan dari tadi Portugis gitu ya. Yang memang ini kalau di Jawa ya, kalau studi bagaimana sampai dalam dakwanya itu Sunan Kalijogo misalnya, Sunan Kalijogo itu menggubah wayang itu, yang wayang itu ceritanya itu sebenarnya inti ceritanya adalah berisi agar kita waspada terhadap ancaman dari luar ya. Itu dilambangkan dengan ada lakon wayang itu judulnya Dewa Srani tokohnya nggak ada di Mahabharata. Dewa Srani itu adalah anak dari anak dari Betari Durga, yang kalau dilambangkan di wayang itu Dewi penguasa kekacauan. Ya, di sisi yang lain orang ini ngacau karena dia berebut pengaruh dengan Arjuna.
Ya, berebut pengaruh dengan Arjuna. Dia jahat, dia licik orangnya. Dia itu dia sosoknya Dewasrani itu rapi tapi licik dia itu. Ya. Ya sampai nanti tuh yang bisa mengalahkan itu anaknya Arjuna yang namanya Wisanggeni itu di cerita wayangnya gitu. Nah, Dewasrani itu siapa? Nah, ini menarik karena kata serani itu dari kata itu. Mohon maaf ya. Dari kata Nasrani yang ini melambangkan kekuatan Portugis yang akan datang. Ya, ya kita tahu bahwa memang Portugis ini kan Portugis dan Spanyol nanti kan sama-sama di bawah kekuasaan Katolik. Mereka lah yang selama ini berperang dengan kaum muslimin di perang salib. Mereka lah yang selama ini juga menghancurkan kekuatan Islam di Spanyol dan mereka punya niatan untuk itu. Bahkan mereka itu akan menggempur semua kekuatan non Katolik dan akan mengkatolikan seluruh dunia. Itu waktu itu sejarahnya seperti itu. Dan maka tidak salah kalau kemudian kerajaan Islam, Kesultanan Islam yang mulai dari Aceh, Demak, Ternate nanti berkoalisi untuk meminta salah satunya memang bantuan terhadap Utsmani, meminta bantuan terhadap Utsmani untuk menghadapi Portugis ini. Dan nanti inilah yang paling menarik Jawa itu ketika kedatangan pelaut Portugis inilah yang nanti memunculkan apa yang disebut hadisnya Rasulullah gitu ya, tentang bahwa Rasulullah itu pernah membayangkan suatu saat umatku itu akan berperang di lautan ya sebagaimana kalian berjihad di daratan ini. Mereka ibarat raja yang duduk di atas singgasana, mereka menaiki gelombang ibarat raja yang duduk di atas singgasana. Itu ada satu hadis Rasulullah dan itu terbukti di Nusantara nanti. Bagaimana kita akan muncul kesatria laut gitu ya. Mulai dari Aceh tadi ya, mulai dari Aceh nanti ada di Jawa nanti ada Pangeran Sabranglor, ada Ratu Kalinyamat, sampai Sultan Babula, Datu Sa gitu ya. Dan mereka orang-orang ini adalah mereka berperang di lautan, berjihad di lautan, menjadikan lautan Nusantara ini sebagai medan jihad gitu ya. Sebelum nanti mungkin di abad-abad setelahnya pertempuran itu berpindah ke daratan, masuk ke pulau. Ya. Nah, termasuk nanti inilah nanti mungkin lahirnya juga mungkin nanti juga butuh penelitian lebih mendalam lahirnya legenda bajak laut Selat Malaka itu yang mereka menopang jihad karena di Malaka waktu itu. Ya mungkin itu ya hubungannya sebenarnya seperti itu sih sekali. Ya. Ya tadi jadi hubungannya memang dan saat itu Majapahit juga memang ketika sudah beralih ke Islam, penguasa-penguasa sudah dikenal oleh masyarakat dan juga ulama-ulama memang sudah dekat. Jadi memang relatif damai ya, mungkin ya. Masuknya. Nah, Bung Fajrudin, ada yang ditambahkan mungkin? Iya, mungkin waktu itu memang ada beberapa kekuatan oposan Majapahit. Ya. Sebenarnya memang dianggap oposan. Misalnya Belambangan nanti yang berkoalisi dengan Bali ya. Walaupun Belambangan itu nanti dihadapi ketika era Sultan ketiga Demak, Sultan Trenggono ya. Sultan Trenggono melakukan ekspedisi jihad ke Belambangan, walaupun memang Belambangan itu berhasil di Futuhat gitu ya. Itu di era Sultan ketiga Mataram. Nah, ini nanti Mataram itu juga unik gitu. Mataram itu kalau tadi kan Sultan Limohoyat Shah gitu ya dengan gelar Ghozi-nya gitu ya. Ya walaupun nanti juga memang gelar Sultan Demak itu juga menarik. Demak itu kan ketika Demak lahir itu kan sebenarnya kekuasaan Islam itu sebenarnya masih di era Bani Abbasiyah sebenarnya, di era Bani Abbasiyah. Nah, waktu itu Utsmani itu belum mungkin menjadi bayangannya Abbasiyah ini ya. Baru memang di era ketika Utsmani itu naik ke puncak kekuasaan itu memang kebetulan Demak waktu itu sudah surut ke dalam gitu ya. Dipindah ke Pajang. Baru kemudian ke Mataram. Tapi memang ada yang menarik tadi sama kalau bahasanya
Kalau Niko tadi mengatakan salah satu bukti, kalau bukti ininya itu meriam, bukti yang lain itu keterhubungan itu nanti digelar gelar sultan. Itu biasanya ada chemistry-nya, ada nyambung dengan siapa sih waktu itu berkuasa. Misalnya sultan apa Sultan Samudra Pasai itu. Samudra Pasai itu apa namanya? Karena dia waktu itu di era itu adalah era-eranya Mamluk, itu gelarnya mirip-mirip Sultan Mamluk gitu. Misalnya gelarnya Sultan Pasai itu Sultan siapa namanya? Al-Malik Al-Malik ya, itu mirip-mirip dengan setelahnya itu nanti gelarnya itu hampir mirip-mirip dengan gelar-gelar Sultan apa namanya Sultan Utsmani. Sultan pertama siapa namanya Sultan pertama Demak itu kan Sultan Fatah gitu, Al-Fatah Alam Shah Akbar gitu. Ya sama ada Shah gitu ya, gelar Shah itu kan juga gelar-gelar Utsmani. Al-Fatah Alam Shah Akbar itu Al-Fatah ini karena waktu itu yang lagi populer di dunia Islam, nama sultannya lagi populer itu siapa? Ya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatah. Nanti termasuk juga ada Senopatinya Demak yang berhasil mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa, sekaligus menggagalkan hubungan Portugis dengan Pajajaran itu namanya Fatahillah itu juga di era-era yang hampir Fatahillah. Nanti di apa namanya di Mataram itu sultan pertamanya kan bukan dia memakai bukan gelar sultan tapi Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu bahasa Jawa yang itu dari kata Panembahan itu orang yang dihormati atau sultan lah itu. Nah, Senopati itu adalah kesatria, Sultan Ghazi. Jadi itu gelar Sultan Ghazi yang dijawakan, Panembahan Senopati. Gitu. Karena orang ini memang Mataram itu nantilah yang meneruskan futuhat penaklukan Jawa. Gitu ya. Termasuk nanti berhasil di zamannya Sultan Agung Mangkukusumo itu berhasil menaklukkan Belambangan yang sebenarnya sudah lemah. Nah, jadi kalau tadi kenapa ada itu ya memang motif tadi kerajaan Hindu Buddha ini motifnya karena mereka merasa tersaingi dengan bangkitnya kekuatan Islam yang lebih modern, lebih kosmopolitan. Ya, sedangkan mereka ini kan sudah makanya kemudian mereka sebenarnya misalnya Pajajaran berhubungan dengan Portugis itu sebenarnya menciptakan resiko gitu. Karena tadi itu Portugis itu dia Katolik, dia tidak akan seandainya di waktu itu berhasil gitu ya dan Portugis masuk ke Pajajaran, mungkin Pajajaran itu akan dihancurkan oleh Portugis gitu. Akan dihancurkan gitu ya. Ya karena ini bid'ah bagi mereka ya dalam konteks bahasa agama Katolik ya. Ya inilah yang nanti apa namanya makanya kemudian ini sebenarnya ketika apa namanya pasukan gabungan Demak Cirebon itu menaklukkan Sunda Kelapa itu kan dari Sunda Kelapa Jakarta itu kan mereka tidak langsung ke selatan ke Pajajaran gitu ya. Tapi muter dulu ke Banten gitu ya. Ya itu sebagai apa penghormatan karena waktu itu Gunung Jati itu kan raja Pajajaran gitu. Jadi apa Islam itu masih punya adab lah gitu, masih menghormati gitu. Ini dulu leluhur saya gitu. Jadi ibaratnya hanya apa Fatahillah dulu itu hanya membentengi Pajajaran jangan sampai keluar lah gitu. Ya, kalau ini keluar bahaya pasti dibantai sama Portugis itu. Nah, jadi itu sedikit ini tambahan tadi aja ya. Ya kalau terakhir tuh nanya tinggal. Ya luar biasa ya disampaikan Bung Fajar tadi ya. Tadi juga ada penyampaian tentang selain meriam ada juga penyandangan gelar-gelar ya. Itu juga terjadi di Majapahit. Nah, kita sudah masuk pukul 17.00 ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Semoga bisa terjawab semua. Mungkin pertama-tama pertanyaan untuk ini kali ya, untuk Mas Muat. Mungkin Kang Muat masih hadir bersama kami? Kang Muat? Oh, apa mungkin dari Bang Niko dan juga Bung Fajar ada yang mau jawab? Apakah ini pertanyaan pertama, apakah Islam masuk ke Tidore melalui Gujarat dulu atau langsung dari Arab, dari Khalifah Ar-Rasyidin? Nah, ini siapa dulu yang mau jawab nih, Bung Niko atau Bung Fajar? Pak Fajar tuh. Itu berkaitan sama Demak soalnya. Oh iya. Iya.
Bisa. Ini walaupun sebenarnya yang tahu ininya kan Niko sebenarnya ini curang ya. Ya orang tua disuruh ya wes lah. Ini yang jawab penontonnya. Iya, teori Gujarat itu kan teori yang udah melekat di kepala kita sejak di sekolah ya, yang ditancapkan oleh siapa namanya, siapa itu Senok Bugronye gitu ya. Yang itu buktinya juga Senok Bugronye mengatakan Islam itu dari Gujarat, itu karena apa bukti nisan gitu ya. Oh, nisan itu bisa beli di toko peralatan kematian. Ya, sebenarnya teori itu kan sudah sebenarnya banyak ya. Kalau kita mau membuka literatur itu bahkan kalau Indonesia sendiri itu punya ini bukunya sekarang Profesor ya Asyumati Azra waktu itu masih ini jaringan ulama ini dikupas ini di awal ini. Jadi kalau saya baca aja ini, tapi ini buku lama itu ya. Mungkin nanti bisa dicari di toko buku online ada lah. Nah ini di jaringan ulama itu sudah jelaskan itu bahwa memang teori Gujarat itu lemah. Karena apa? Karena satu di ada Gujarat itu Hanafi. Terus apa namanya Indonesia itu Syafi'i. Terus ada satu lagi buku di sini. Ini buku lama ini juga. Ini inskripsi Islam tertua di Indonesia ini. Ini bukunya orang Prancis. Dulu saya beli ini terbitan KPG ya. Nah, ini juga disebutkan misalnya makam-makam tua di salah satunya makam tua di Gresik ya, makam Siti Fatimah binti Maimun itu pada tahun 1100 itu memang membuktikan nisannya itu gaya Gujarat. Tapi anehnya tahun itu Gujarat belum diislamisasi. Nah kalau dikatakan ini Gujarat itu aneh gitu loh. Iya. Ya makanya di sini sebenarnya dari Gujarat itu sudah sangat lemah. Dan memang saya lupa sumbernya dari mana itu. Memang ada tiga yang kalau saya ini ya sebenarnya hubungan Arab di satu sisi gitu ya. Timur Tengah gitu ya, yang waktu itu dengan pusat peradaban di Arab itu kan pusat peradaban berganti-ganti kan, mulai Mesir kuno, Persia, ya baru kemudian Islam gitu ya. Timur Tengah itu dengan Nusantara sekarang konteks Nusantara itu sebenarnya hubungannya terjalin sangat lama. Ya, bahkan ya kalau buktinya kan Al-Quran itu ada satu kata bahasa Melayu yang diserap dan masuk di Al-Quran, kafur. Itu kan bukti hubungan itu lama ya. Kata kafur itu kan karena waktu itu termasuk tadi di inskripsi Islam tertua di Indonesia itu ada satu bukti memang salah satu pelabuhan tua yang itu dihuni kaum muslimin itu adalah di Barus, di Tapanuli Selatan gitu ya, di pantai barat Sumatera. Dan Barus itu adalah pelabuhan tua karena ini penghasil kapur barus yang kapur barus itu menjadi bahan utama pembuatan mumi Firaun. Ya, makanya kemudian hubungannya sebenarnya sudah sangat tua. Pedagang-pedagang Timur Tengah itu sudah mengenal wilayah Nusantara dan memang yang dijejak itu ada 3 pulau, Sumatera, Jawa, dan Maluku sebagai sumber rempah-rempah. Ya, ada pulau-pulau lain mungkin hanya sebatas sebagai tempat mengasuh atau mengambil air tawar saja. Tapi 3 pulau ini yang menghasilkan itu. Gitu. Yang dijejak itu. Nah, nanti ketika Islam sudah datang itu tinggal ngeklikin aja gitu. Sehingga dan di sisi yang lain pelaut Nusantara itu kita tahu pelaut Nusantara itu penghasil pelaut yang luar biasa itu juga sudah sampai berdagang. Mereka membuat koloni-koloni di sebenarnya kalau ini bukan hubungan ya antar ini. Catatan Islam tertua tentang hubungan kaum muslimin dengan Nusantara itu ada saya lupa di Sirah siapa ya, atau Sirah Ibnu Hisham kalau tidak salah itu. Rasulullah itu memiliki pedang namanya Al-Qala'i. Al-Qala'i itu pedang yang dulu buatan Nusantara. Ya, itu Al-Qala'i. Yang kedua Umar bin Khattab ketika membangun Baitul Mal, beliau memilih penjaga Baitul Mal itu dari suku namanya lupa saya. Dari kata Zajabija. Zajabija itu kata zabat gitu ya.
Nah, suku ini dipilih, suku ini salah satu suku yang tinggal di Arab, ahli bela diri, mereka tinggal di perairan. Namanya Az-Zajabijah. Ini orang-orang dari Zabat. Zabat itu sebutan Arab untuk Sriwijaya atau Pulau Sumatera sekarang. Zabat, sebuah kepulauan di wilayah timur India. Zabat ini. Mereka sudah masuk Islam dan khusus menjadi penjaga Baitul Mal karena punya keahlian bela diri tinggi. Ya, mungkin silat mungkin ya. Ini menjadi sebenarnya hubungan tertua di antara Nusantara. Jadi sebenarnya teori Gujarat itu ya udah nggak masuk sebenarnya ya. Kalau kita membuka banyak literatur itu sebenarnya itu teori yang lucu sebenarnya ya. Dan anehnya masih dipakai di sekolah. Iya tadi ya jadi kesimpulan Bung Fajar bahwa teori Gujarat ini lemah ya. Karena sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali ya. Tadi ada literatur juga yang ditunjukkan oleh Bung Fajar ini ya. Lalu selanjutnya nih untuk mempersingkat waktu ini masih banyak sekali pertanyaan ya. Ini mungkin ke Bung Niko ya, gantian. Ya, Niko lah. Bagaimana peran masyarakat Muslim di zaman itu menyikapi pergolakan konfrontasi kerajaan Islam dengan para penjajah seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris? Apakah peran para pemuda yang tercatat di literatur? Bagaimana peran yang harus diambil oleh pemuda hari ini untuk mengambil refleksi dari pelajaran di zaman itu? Gitu. Jazakallah. Nah, mungkin Bung Niko bisa menjawab. Peran para pemuda. Suara saya kedengeran ya? Ya, kedengeran. Ya, jadi itu kan udah tadi dijelasin di awal bahwasanya semua itu tanya gimana pertanyaannya? Intinya. Oh, intinya peran para pemuda yang tercatat di literatur saat penjajah itu datang gitu. Seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Refleksi pelajaran dari zaman itu yang harus diambil. Ini peran pemuda sih sebenarnya. Peran pemuda ya. Yeah. Kalau soal usia itu saya tidak terlalu mengetahui ya di usia berapa mereka itu berjuang. Tapi pasti pada muda-muda lah ya. Sebenarnya ini sebuah kaidah umum aja bahwasanya orang-orang pemuda ya yang umurnya itu kisaran dari balik ya dari 17 sampai umur 40-50 itulah mereka yang turun ke medan jihad begitu. Nah, inilah apa yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya bahwasanya para leluhur kita itu di masa mudanya itu mereka adalah orang-orang yang mengambil peran dalam melawan kemungkaran yang mereka lihat. Soalnya kan anak-anak muda itu merupakan sebuah kaum yang paling cepat menerima Ya, Bung Niko. Wah, terputus seperti ya. Wah, terputus seperti Bung Niko deh. Mungkin Bung Fajarudin mau melanjutkan. Iya, kalau peran pemuda sih banyak ya. Jadi memang Islam itu kan dari sisi Islam ya. Islam itu kan ada agamanya para pemuda sebenarnya. Dan memang rata-rata ya memang di usia muda gitu. Ya, bahkan konsep kalau saya masih ingat ini kalau ini di luar ini ya. Misalnya Sunan Kalijogo ya kalau di Jawa itu bagaimana menegaskan bahwa pentingnya pemuda itu sampai membuat lakon wayang itu yang saya paling menarik walaupun saya nggak pernah lihat secara langsung ya. Tapi kalau ceritanya itu menarik itu ya. Begawan Mintorogo ya. Begawan Mintorogo sama itu kan satu seri itu ya. Satu serinya kisah hidupnya Arjuna. Arjuna itu lambang pemuda gitu ya. Termasuk Begawan Mintorogo itu bagaimana sosok seorang pemuda yang bertakorup ilallah gitu ya. Bertakorup ilallah tapi bukan dalam seperti kedekatan bukan seperti kepasrahan orang tua yang orang tua ibadah itu kan untuk ini mati gitu ya, untuk sebagai bekal kematian. Tapi pemuda itu takorup ilallahnya pasti ada sesuatu mengikuti berhijrah dan berjihad gitu ya. Nah, itu kan dikatakan Arjuna itu bertapa itu memang supaya dia dapat senjata sehingga nanti ketika perang Baratayuda itu menang gitu. Nah, ini cerita ini nggak ada di Mahabharata, nggak ada.
Yang nanti mungkin salah satu efek sampingnya itu dapat hadiahnya itu adalah ketika Arjuna itu dapat hadiah dinikahkan gitu ya. Yang orang inklusinya itu apa? Bahwa ketika kita itu beribadah, niat berhijrah, niat mencari ilmu, niat berdakwah, tadi wajah hadu itu ya. Nanti tuh Allah akan memberikan ibaratnya kita itu akan diberikan banyak kemudahan-kemudahan, ya. Kemudahan ilmu, kemudian takor, bahkan tadi itu yang sebenarnya nggak diminta itu loh, dapat jodoh itu menarik gitu ya. Itu makanya kemudian di era setelahnya itu baik dan nanti di Nusantara itu bukan hanya laki-laki yang berjihad, perempuan juga. Jadi ada tidak hanya laki-laki tapi perempuan itu nanti banyak itu ya. Ya kalau kita korek di semua ini tuh apa namanya di seluruh Nusantara tuh nanti di era Islam tuh akan banyak tokoh-tokoh tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan yang berjihad gitu ya, yang memang ya kalau saya dalam konteks Jawa tadi itu memang menarik itu ya, Sunan Kalijogo itu bikin gitu-gitu gitu ya. Kalau di tempat lain mungkin dalam bentuk tambo atau dalam bentuk legenda atau cerita yang itu mungkin juga akan menginspirasi para pemuda untuk itu. Di Aceh misalnya syair Ainul Mardiya itu kan itu juga memicu itu. Kemudian ada muncul misalnya syair perahunya Syekh Hamzah Fansuri itu kan juga wahai muda kenali dirimu, itu kan sebenarnya untuk anak muda juga ya. Yeah. Jadi ini ya pasti akan kebangkitan para pemuda itu ya sampai nanti di era kemerdekaan kan. Era kemerdekaan itu seperti itu. Mungkin itu panjang. Terus tadi Bung Fajar menyampaikan peran pemuda ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Bung Niko. Coba Bung Niko sepertinya Niko kabur. Enggak, masuk. Masuk lagi. Gitu dong nih. Gantian. Mungkin Bung Niko bisa menjawab pertanyaan selanjutnya nih karena masih banyak kan. Ini ada pertanyaan ditujukan ke Bung Niko. Tujuan penjara itu kan ada 3 yaitu gold, gospel, glory kan ya. Nah tadi kata Bung Niko Portugis ke India Timur atau ke Tidore tujuannya untuk mendapatkan rempah-rempah dari produsen. Mana yang dominan ini? Agama ini, kekristenan ini, atau mendapatkan rempah-rempah ini? Karena ada ayat nih di surat 2 ayat 120, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan tinggal diam sebelum kamu mengikuti ajaran mereka. Jadi sebenarnya mana yang dominan gitu? Menyebarkan Kristenan atau mendapatkan rempah-rempah? Oke. Saya itu di rumah saya punya buku yang ditulis oleh Tommy Pires ya. Tommy Pires itu merupakan salah seorang Portugis yang ikut berlayar ke Asia Tenggara ya. Nah, kalau kawan-kawan baca bukunya Tommy Pires, kalau kita ini adalah orang yang beriman kepada Rasulullah, itu panas kita itu baca itu. Di satu sisi Tommy Pires itu memang banyak menyimpan data-data sejarah yang berguna untuk merekonstruksi sejarah kita di masa lampau, khususnya di daerah negeri kita. Cuma di satu sisi karena kecenderungan Tommy Pires yang kuat terhadap agamanya, yaitu Katolik, dan kebencian yang sangat mendalam terhadap Islam, maka itu banyak sekali itu penistaan agama yang dia lakukan itu. Di buku itu. Teman-teman bisa baca di buku Tommy Pires itu. Ya dia ini kan ini ya orang sekretaris orang-orang Portugis yang berlayar, dan dia itu menjalin korespondensi langsung dengan Raja Portugis begitu. Nah, Tommy Pires itu dalam tulisannya itu seringkali menyebut istilah-istilah ini pengikut agama Muhammad yang terkutuk ya, pengikut agama Muhammad yang tercela ya. Pokoknya kata-kata jelek lah. Gak kuat saya bacanya itu. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya kebencian orang-orang Portugis ya, orang-orang Katolik terhadap orang-orang Muslim itu begitu kuat saat itu. Di mana memang konteksnya itu kan gini, Andalusia itu kan emang merupakan sebuah negeri yang dulu itu dikuasai oleh Islam selama ratusan tahun. Cuma orang-orang Spanyol dan Portugis itu berhasil melakukan yang namanya reconquista ya, penaklukan kembali gitu. Akhirnya mereka itu
bertahap selama 200 tahun berhasil menaklukkan kembali Andalusia, sehingga Andalusia itu kembali menjadi sebuah darul kufur, ya, menjadi sebuah negeri kufur begitu. Nah, orang-orang Portugis, Spanyol, ya, mereka itu menyebut orang-orang Muslim itu sebagai Moor, ya, orang-orang Moors gitu. Nah, ketika mereka itu membawa misi, ya, misi untuk mencari rempah-rempah, tentu mereka juga membawa kebencian yang sama terhadap orang Islam. Dan mereka tidak menyangka ketika mereka sampai ke Nusantara, ternyata orang-orang Muhammad, ya, kaum Muhammad itu juga ditemui di Nusantara, ya, baik itu di Aceh, di Malaysia, di Filipina, ya. Tatkala itu Magellan itu datang, ya, Magellan kan Spanyol, ya, Magellan datang itu ke Filipina, ya. Kaget mereka itu apa, ya, mereka emang kurang ajar kan, orang-orang Spanyol Portugis ini nggak ada akhlak ketika mereka itu datang ke Filipina gitu, ya. Akhirnya ya perbuatan mereka itu begitu ngeselin lah. Akhirnya orang-orang Muslim di Filipina, karena Filipina itu kan udah Islamisasi udah banyak gitu, ya, bangkit melawan. Ya akhirnya Magellan itu mati mati kafir, ya kan, mati kafir di Filipina gitu, dibunuh oleh seorang Muslim yang namanya itu menurut sejarawan Lapu-Lapu, ya, itu masih pakai nama lokal tapi dia itu diduga beragama Islam, ya. Banyak pokoknya lah di Lapu-lapu Maluku. itu game ya? Hah? Ada di game apa namanya? Di game Ya itu ada di game tuh, lupa saya juga tuh. Ya itu kan jadi tokoh legenda itu, padahal itu ada tokoh sejarahnya nyata, ya. Di Filipina juga, di Maluku. Pokoknya kalau teman-teman baca tuh sumber-sumber Portugis, mereka itu menyebut kaum muslimin di negeri kita ini dengan sebutan Moors, ya. Moro, ya. Makanya ketika di Filipina itu, ya, kan sehari ini kan Filipina itu mayoritas penduduknya kan orang Katolik, ya. Bahasanya itu Filipina lucu, bahasa campuran antara Melayu dan Spanyol, ya, karena mereka itu jadi Spanyol. Tapi kalau di Filipina Selatan, ya, di Filipina Selatan itu masih ada daerah-daerah yang dia itu mayoritas Muslim, ya. Mereka sanggup bertahan dari gempuran orang-orang penjajah, ya, para kafir penjajah, baik itu dari orang Portugis, Spanyol maupun Amerika, ya. Nah, orang-orang di Filipina Selatan ini apa coba sebutannya? Moro, ya. Nah, ini merupakan sebutan yang dulu disematkan kepada mereka oleh orang-orang Portugis, orang kaum Moor, ya, Moro begitu. Nah, mereka sekarang banyak di daerah Mindanao, Zamboanga, itu daerah ya, daerah-daerah selatan Filipina lah yang berbatasan dengan Kalimantan, dengan Malaysia tuh daerah Sabah, ya, daerah Sarawak sama daerah Maluku. Mungkin kira-kira begitu. Oh iya. Jadi aspek penjajahan itu sangat berkaitan erat dengan golden, ya, dengan emas dan juga gospel, ya, penyebaran misi kekristenan. Gitu. Glory dan juga terutama. Jadi dibawa sekaligus dan tidak ada yang lebih dominan berarti ya? Ada satu paket semuanya. Iya. Satu paket ya, iya betul. Kapan? Boleh kapan? Ya mungkin lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini Bung Fajar nih, buat Bung Fajar. Beberapa penjelasan dari Bung tentang, izin bertanya untuk Bung Fajar, beberapa penjelasan dari Bung tentang keterkaitan antara Khilafah Utsmani dengan Kesultanan Tidore. Jadi bukti sejarahnya apakah sudah di riset oleh Bung Fajar sendiri gitu? Itu Mas Muat tadi, bukan saya, Mas Muat. Oh iya, kamu Muat itu. Iya. Buka puasa dia. Tapi mungkin ada yang mau disikapi mungkin Bung Fajar. Enggak, mungkin tadi saya nambahin siapa namanya Niko tadi ya, terkait Portugis saja ya. Nanti mungkin Mas Muat nanti menjelaskan itu. Memang 3G ini terkait, tidak dibeda-bedakan itu ya. Kita kan melihatnya sekarang Eropa yang sekuler ya, tapi itu kan 3G itu dulu kan Spanyol sama Portugis itu yang Katolik, yang memang misinya itu sepaket. Jadi satu dari sisi agama tadi kan Katolik inilah yang selama ini berantem dengan kaum muslimin di perang salib, dan itu dibawa ke Iberia. Rekonquista Spanyol, Portugis menghadapi Alhambra kekuasaan terakhir kan Granada itu ya. Itu di sisi yang lain mereka ini Portugis itu adalah pasar rempah-rempah,
punya pasar rempah-rempah di Lisboa itu. Jadi rempah-rempah itu kalau mau ke Inggris, ke Belanda, ke Perancis itu ke Lisboa dulu, Lisabon itu ya. Nah, Lisabon itu ngambil dari mana? Dari Konstantinopel. Nah, Konstantinopel. Nah, ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, ditutup pasar itu. Pedagang-pedagang Portugis nggak dapat, naik gitu, harganya naik berlipat-lipat. Nah, kesulitan mereka. Di sisi yang lain, mereka dapat dari Paus itu, bahwa Paus itu kan perjanjian Tordesillas itu kan membagi dunia itu jadi dua. Ya, yang sebelah barat itu wilayahnya Spanyol, sebelah timur wilayahnya Portugis. Terserah. Nah, ini sebenarnya juga tidak kaum muslimin. Ya, salah satunya nanti Inggris. Gitu. Kenapa Inggris itu nanti Inggris itu kenapa juga benci juga itu sama Portugis sama Spanyol itu. Nah, apalagi kan Inggris itu nanti Kristennya agak beda dengan Katolik ya. Mereka lepas dari kepausan gitu. Nah, jadi itu bikin jengkel itu ya. Yang sampai kalau nanti pernah nonton film Pirates of Caribbean itu kan ada satu di yang ke seri ke berapa tuh ya? Keempat gitu ya. Itu kan ada persaingan antara Inggris Raja George V itu dengan Spanyol itu. Ya mereka bilang ini orang Puritan, orang Inggris itu penyakit ini orang Puritan, orang kuno, orang pokoknya ngejengkelin itu kok mau bisa-bisanya menguasai dunia itu. Nah, kita sikat mereka. Ya, mereka itu 3G-nya itu ke bawah sampai ke Indonesia. Ya itu. Iya, Lur. Menarik sekali ya, Bang. Begitu. Nonton ini dong, nonton. Tadi ada mobil Bang. Datuk labu-labu. Ya, selanjutnya ya, Bu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin pertanyaan terakhir ya akan saya pilih. Mohon maaf ada yang masih belum terjawab ya. Ya. Yang mana nih ya? Yang mana? Nah, ini mungkin bisa dijawab nih. Terkait hadis Rasulullah yang mengatakan kaumnya akan berperang di lautan yang telah disampaikan Mufajar, apakah bisa dijelaskan secara lebih rinci lagi? Minta penjelasan ulang seperti. Halo? Ayo, halo. Ini minta penjelasan lah. Iya, itu saya hadisnya riwayat siapa ya, tapi itu memang ada satu hadis itu. Jadi riwayatnya itu suatu ketika Rasulullah itu ditanya oleh sahabat siapa juga lupa itu, Rasulullah itu sedang tiduran itu terus senyum gitu. Ditanya, ya Rasul kenapa nggak terus senyum? Sungguh kata Rasulullah itu, sungguh Allah mengilhamkan kepadaku bahwa suatu saat nanti kaumku akan berperang di lautan, berjihad di lautan, sebagaimana kita hari ini berjihad di daratan. Mereka menunggangi gelombang gitu, seperti raja-raja yang duduk di atas singgasana. Dan memang kan selama ini hadis ini kan nanti dihubungkan dengan ketika Sayyidina Utsman membangun angkatan laut pertama ya. Angkatan laut pertama bisa menaklukkan bisa mengimbangi Romawi Timur. Nah, tapi memang nanti memang jihad di lautan itu paling banyak di sini gitu. Di Nusantara gitu. Jihad di lautan itu karena kita tahu wilayah kita adalah wilayah kepulauan gitu ya. Kita mungkin kan selama ini generasi kita hari ini mungkin yang paling terkenal itu Barbarossa bersaudara. Nah, walaupun nanti kalau kita di Nusantara ini banyak sekali dari Aceh hingga Papua, para mujahid lautan gitu ya. Ya termasuk ya bisa jadi hadis ini juga termasuk juga asarnya juga ke kita gitu. Karena memang dari awal bangsa Indonesia itu kan bangsa pelaut waktu itu ya. Kita terkenal karena wilayah kita itu kepulauan dan dikenal dengan laut-lautnya. Dan memang kalau dari segi senjata memang kita itu kalah gitu. Tapi dari sisi teknologi maritim, teknologi kapal itu kita itu menang. Pernah di riwayat Spanyol itu tentara Portugis itu pernah juga mencatat, saya nggak tahu di Tommy Pires ada di catatannya nggak. Nanti Niko mungkin mereka itu sampai harus butuh 3 hari 3 malam untuk menenggelamkan satu kapal perangnya Demak. Butuh 2 kapal, Portugis itu 2 kapal lawan 1 kapal. Ya. Cuma kapalnya Demak ini kekurangannya dia nggak punya meriam, Itu dibombardir 3 hari 3 malam baru tenggelam.
Orang Purtu sampai geleng-geleng ini ini kapal ini ibarat gunung kecil di kapal Kesultanan Aceh ini ya. Teori teori sejarah itu kalau dikatakan siapa sih kerajaan dengan kekuasaan maritim terbesar itu? Apakah Sriwijaya atau Majapahit? Justru jawabannya yang paling kuat itu adalah Kesultanan Aceh. Karena Kesultanan Aceh dia wilayah daratnya nggak sebegitu besar, ya wilayah provinsi Aceh dan Sumatera Utara sekarang dan beberapa yang sekarang jadi wilayah Malaysia itu. Tapi wilayah lautnya itu Aceh itu Angkatan Laut Aceh itu mulai dari seluruh Selat Malaka hingga nanti pintu masuk ke Laut Merah di Teluk Aden sana itu ya itu berada di wilayah kekuasaan Angkatan Laut Aceh. Jadi Sultan Utsman itu memberikan kekuasaan kepada Angkatan Laut Aceh untuk menjaga wilayah alur laut itu. Dan ini Sultan maritim terbesar sebenarnya, penguasa maritim terbesar di Nusantara. Nah, belum lagi nanti ada Demak, ada ya di timur ada Ternate Tidore lah, dan Makassar. Itu mereka ada laut itu. Ya mungkin itu kalau tadi ya. Tapi kalau terkait asar hadisnya sebenarnya mungkin bisa dicari sendiri nanti. Ya mungkin tadi Bung Fajarudin jawabnya dengan sangat luar biasa ya. Jawab dengan bagaimana angkatan-angkatan laut di Nusantara dan juga ya tadi beberapa itu jawabannya ya. Lalu ini mungkin ke Bung Niko nih. Terakhir mungkin ini pertanyaan yang selalu ada di setiap diskusi. Transkrip sejarah disimpan di mana dan juga buku-buku apa yang bisa kita rujuk untuk pembahasan gitu. Mungkin Bung Niko menjawab gantian. Apa sumber sejarah? Transkrip sejarah biasanya disimpan di mana ya, sama buku-buku yang bisa kita pembahasan. Oh, manuskrip. Jadi teman-teman, kalau untuk mengakses sumber-sumber sejarah, sebenarnya sekarang tuh kan kita selama ini mengeluh ya bahwasanya sumber sejarah kita itu banyak diambil ke negeri orang, ke Belanda, ke Leiden gitu. Ya kita akuin itu banyak juga ya di sana. Tapi sebenarnya masih banyak pula yang masih bisa kita akses sumber-sumber sejarah di negeri kita sendiri ya. Salah satunya kalau untuk teman-teman di Jabodetabek itu bisa berkunjung ke Perpustakaan Nasional ya. Baik itu yang masih di Medan Merdeka depan Monas atau di Salemba yang dekat kampus UI Fakultas Kedokteran itu. Nah, itu tuh masih banyak sumber-sumber sejarah, sumber primer yang bisa kita akses. Kalau teman-teman mau ke manuskrip ya di lantai 9 tuh di Perpustakaan Nasional. Tapi tentu teman-teman semua sebelum kita itu mengkaji sumber-sumber sejarah itu, kita juga harus punya ilmu alat ya. Nah, ini yang penting, yang banyak dilupakan oleh orang yang minat akan sejarah gitu. Jadi kalau untuk memahami masa lalu kita, masa lalu orang tua kita, tentu ilmu alat yang paling penting untuk digunakan adalah ilmu bahasa ya. Karena bahasa kita sekarang itu sangat berbeda dengan bahasa orang tua kita dulu. Oke, masih bahasa Melayu ya. Tapi untuk bahasa tulis, lah kan kita sekarang pakai bahasa Latin tuh ya. Warisan dari penjajah. Kalau dulu orang tua kita itu pakai bahasa Arab ya. Walaupun bahasanya itu Jawi atau Melayu, tapi aksaranya itu aksara Arab. Nah, mulai sekarang latihan coba tuh ya. Belajar bahasa Arab, atau enggak ini belajar baca bahasa Melayu yang ditulis pakai huruf Arab. Banyak kok latihannya kok. Di internet juga banyak sekarang buku-bukunya. Untuk misalkan kayak foto-foto ya atau sumber sejarah yang bentuk ke PDF, itu juga bisa teman-teman dapatkan di perpustakaan yang sifatnya itu internasional yang bisa diakses lewat internet gitu. Nah, saya kemarin baru ikut pelatihannya tuh. Jadi ada beberapa situs yang bisa untuk mengakses sumber-sumber sejarah yang dia itu gratis ya kan gitu. Nanti kita tinggal masukin keywordnya apa. Tapi tentu kalau misalkan perlu alat bantu juga. Jadi gini ya, intinya gini, saya kan kuliah sejarah ya. Kuliah sejarah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di situ diajarkan. Jadi selain bahasa-bahasa
selain ilmu alat seperti bahasa Arab, kita juga penting untuk menguasai bahasa Belanda dan bahasa Inggris gitu. Karena ya mau nggak mau kita harus akuin di kedua bahasa itulah banyak tersimpan informasi yang berkaitan dengan sejarah masa lalu kita. Atau bahkan kita juga harus menguasai bahasa Turki. Nah, iya harus ya. Soalnya tadi banyak pula informasi tentang bangsa kita ini, tentang kaum muslimin Nusantara yang itu tertulis dalam bahasa Turki karena ditulis oleh orang-orang Utsmani. Nah, kan kita emang katanya itu dari dulu udah punya hubungan kan dengan Khilafah Utsmani. Ya tentu pasti banyak informasi pula yang bisa kita dapatkan di Istanbul ya. Karena itu merupakan ibu kota khilafah begitu. Tentu itu sebelum kita bisa membaca sumber-sumber primer kita harus menguasai ilmu alat. Kayaknya berat banget ya. Jangan khawatir. Insya Allah sekarang banyak penulis-penulis muda ya, sejarah muda yang dia itu mulai berusaha untuk merekonstruksi kembali sejarah ya. Saya pribadi kebetulan juga lagi nulis tentang itu ya, khususnya tentang hubungan Utsmani dengan Nusantara. Ya mudah-mudahan bisa lancar. Sebenarnya udah kelar sih, tinggal proses akhir-akhirnya aja. Nanti insya Allah bisa kita ini diskusikan kembali. Sip. Kita luar biasa ya. Ya luar biasa tadi ya disampaikan Bung Niko ya. Jadi memang terkait transkrip dan sebagainya lebih baik kita mempunyai alat ya, memiliki ilmu alatnya dulu. Ya. Karena sudah waktu menunjukkan pukul 5:30 sore ya. Tak terasa sudah sangat lama kita berdiskusi. Ini dari Ambon tadi, Mas dari Ambon, Mas Chandra ya, minta rekaman. Nanti insya Allah rekaman akan ada ya dari Studio Rihlah nanti di YouTube DNA Muslim ya kalau tidak saya salah. Insya Allah nanti ada rekamannya bisa ditonton ya. Jazakallah atas jawabannya, atas penyampaian materinya Bung Fajar dan juga Bung Niko. Siap, insya Allah. Insya Allah. Kita tutup dulu dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah. Terima kasih sudah menyaksikan kami ya di sini di Student Rihlah Indonesia. Terima kasih Student Rihlah Indonesia. Di sini tadi pemantik dari Komunitas Literasi Islam dan juga dari Sekolah Peradaban ya dari Makassar. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan di minggu-minggu berikutnya. Ada 1 minggu lagi ya kalau tidak salah ya? Siap. 1 ya. Sebelum Lebaran nanti. Lebaran ya. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.